Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa nih? 200.000. Sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo. Laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatan lah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Mohon maaf ya, yang menghormati yang sangat memang inilah faktanya, dan saya mohon maaf kalau memang itu menyakiti hati mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Kedengarannya Rismon Sianipar sudah mulai melunak sahabat ya, bahkan mohon maaf. Cuma yang menjadi pertanyaan besar, apakah itu tulus atau hanya bahasa sarkasme? Ini yang harus diwaspadai, sebab mereka hari ini terpojok. Ya boleh jadi ini adalah upaya Rismon Sianipar berbaik-baik, apalagi dengan banyaknya tuduhan-tuduhannya kemarin, termasuk kepada penyidik, apalagi ke Pak Jokowi, luar biasa. Tapi kali ini memang melunak sahabat, kedengarannya lebih rasional, enaklah kedengaran. Jadi bagi orang yang tidak pernah melihat bagaimana pernyataan-pernyataan cerasnya Rismon di masa lalu, ini pasti dianggap, oh Rismon ini sudah sadar, ini orang baik ini. Nah ini coba kita lihat dulu seperti apa cuplikan video Rismon pada saat dia menanggapi terkait soal banjir yang ada dan dikaitkan dengan hutan yang banyak diberikan kepada korporasi dari setiap presiden yang ada, dan dia mengakui Pak Jokowi sebagai alumni UGM. Nah ini datanya coba ya, nih. Jadi saudara-saudara ya, deforestasi itu bukan hanya terjadi di zaman Joko Widodo atau Prabowo Subianto. Itu sudah dekade demi dekade ya. Jadi jangan disalahkan Jokowi saja. Itu nggak fair kalau begitu. Coba kita lihat di zaman Soeharto ya, deforestasi itu seluas 6,19 juta hektar. Zamannya Soeharto, zamannya Habibie juga, tapi 32 tahun ya, selama 32 tahun. Nah, Habibie selama 98 sampai 99, dalam 1 tahun saja deforestasi itu, penggundulan hutan itu 3,95 juta hektar. Gus Dur, ada datanya ya. Gus Dur menjabat 2 tahun, 99 sampai 2001, itu 2,27 juta hektar penggundulan hutan. Ya. Megawati 2001 sampai 2004, selama 3 tahun pemerintahan, itu menggundul hutan 2,7 juta hektar. Per tahun bagi 3 lah itu ya, berarti sekitar 800.000 lebih, 800.000 hektar per tahun ya. Oh, zaman SBY lebih banyak kayaknya. Zamannya SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, di mana itu menterinya adalah Zulkifli Hasan yang bawa goni putih itu, beras. Beras itu isinya. Kalau nggak salah ya beras. Oh, nggak mungkin dia bawa yang pasti bukan sabu ya, bukan pasir. Anggap aja lah beras, walaupun nggak bisa diintip ya. Nah selama SBY 10 tahun, mulai 2004 sampai 2014, penggundulan hutan itu 21,9 juta hektar. Per tahun sekitar 2,19 alias 2,2 juta hektar lahan atau hutan digundul per tahun. Top scorernya adalah SBY dalam hal deforestasi. Nah sementara 10 tahun pemerintahan Jokowi 2014 sampai 2024 hanya 1,48 juta hektar.
dibagi 10 yaitu 148.000 hektar per tahun. Ya, Ada datanya tuh ya. ada datanya. Sumbernya dari mana nih Bang? Ini biasanya dari Walhi. Ini udah pernah saya bahas kok. Di PDF Walhi bisa kita download. Tapi kan ya. ada juga netizen yang mengatakan 10 tahun yang lalu dipimpin presidennya dari kehutanan kok ngebabat hutan katanya Bang. Gitu Bang. Dia tetap membabat hutan, ya kan? Tapi dia dari semua laju deforestasi atau penggundulan hutan per tahun dia paling rendah loh. Ya. Ya, dia paling rendah. Itu loh. Kalau Soeharto 6,19 juta dibagi 32 tahun berapa nih? 200.000. Sekitar 200.000 hektar per tahun. Masih di bawah Joko Widodo. Laju deforestasinya gitu loh. Jadi kelihatan lah dia pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM. Nah, di sini kelihatan bahwa Rismond ternyata tidak saja ahli forensik sahabat, tapi dia juga ahli kehutanan. Bahkan Rismond juga ini seperti ahli pendidikan. Sebab dia juga menulis satu buku di mana dia mengkritisi soal pendidikan Gibran Rakabuming Raka. Yang menurutnya klaim bahwa Gibran itu adalah setara dengan SMA itu tidak sesuai dengan kurikulum katanya. Tapi entahlah ya, yang pasti bahwa apa yang disampaikan oleh Rismond di sini kedengarannya dia membela Pak Jokowi. Kita juga baru sadar bahwa Rismond ini ternyata selain ahli digital forensik, dia ahli kehutanan. Mohon maaf ya, yang menghormati yang sangat kepada Wapres Gibran. Ya memang inilah faktanya, dan saya mohon maaf kalau memang itu menyakiti hati mereka. Gitu. Kenapa harus minta maaf Bang Rismond? Ya, minta maaf bukan berarti saya salah Bang. Minta maaf telah menyakiti hati mereka. Mereka mungkin juga nggak siap dengan fakta ini Bang. Karena kan kalau kita lihat Kementerian Sekretariat gitu loh. Jadi ya itulah menyudahinya, dan saya minta maaf bukan berarti saya mengaku salah, bukan. Tapi maaf karena saya mungkin menyakiti hati kalian. Tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Itu ya, permintaan maaf karena itu. Iya, bukan karena fakta atau kebenaran yang ingin Bang Rismond ungkapkan. Ya itu Bang, karena fakta yang saya dapatkan, saya kaji secara anatomi kurikulum, capaian pembelajaran yang berbeda-beda antara diploma dengan dengan yang ada di buku SMK ini. atau SMA. Fakta itu menyakitkan bagi sejumlah pihak. Ya janganlah bukan berarti ini kita mau Bang, kalau dinarasikan kan seolah-olah kami ingin publik, membuat kegaduhan di publik. Yang enggak, ya memang truth itu kadang-kadang menyakitkan kebenaran. Nah inilah saya sajikan. Kalau Abang bilang nanti dampaknya segala macam, yang pasti produk akhir dari penulis dan peneliti adalah sebuah karya, yaitu buku. Nah, kalau kita mendengar bahasanya Rismond dengan memohon maaf kepada Gibran, ya tertatalah bahasanya di Manilog ini sahabat. Kedengarannya sekali lagi ini menipu kita semua ini. Jadi seolah-olah dia sudah sadar. Tapi sekali lagi bahwa komentarnya Rismond ini adalah sarkas sebenarnya ya. Jadi dia mencoba menunduk tapi menandu. Karena penekanan suaranya itu tetap memberikan nuansa hujatan di dalamnya sebenarnya. Oleh karena itu saya menyimpulkan dari bahasa Rismond ini, kalau kita bandingkan dengan video-video sebelumnya yang sangat garang terhadap Pak Jokowi, sombongnya bukan main. Ini adalah kedok kalau saya. Ini adalah jurus yang mencoba dilakukan Rismond seolah-olah menampilkan ke publik bahwa dia sudah sadar, dan sekaligus mau menipu penyidik ini Rismond ini. Nah, kalau kita periksa video masa lalunya, ini coba kita cek-cek ya, seperti apa Rismond dulu tak kala dia menghujat habis-habisan Pak Jokowi. Ini videonya sahabat. Pak Jokowi ini kan terkenal sebagai ikon pembohong dari dulu. Ini kan ikon pembohong Indonesia, Joko Widodo ini.
semua orang tahu dia suka bohong, gitu loh. Jadi ya semua orang tahu dia suka bohong. Jadi makanya saya bilang pihak Pak Joko Widodo itu menuduh kami fitnah. Tetapi Nggak menuduh. dia suka fitnah, gitu loh. Makanya ya bagus itu disomasi, gitu loh. Kalau tidak minta maaf berapa kali 24 jam, Mas? Ya ada nanti Bangkos. Nah, 3 atau 7 kali 24 jam palingnya lama, ya harus minta maaf, gitu loh. Kalau nggak minta maaf ya kami laporkan, gitu loh. Fitnah. Kenapa? Siapa coba? Sebutkan dulu. Siapa tokoh besar, orang besar di balik kami? Ini kan ingin menggeser ini ke politik. Kalau nanti penyandang dananya yang tadi kita ngomong-ngomong itu cair, terjun langsung investigasi lapangan, kita tuliskan dalam dokumentasi baik video maupun tulisan. Tadi bicara seringkali narasinya benci sama Jokowi. Memang kenapa rupanya kalau benci? Memang kriminal. Memang ada tindak kriminal karena benci Masih terhadap pede-pede seseorang. dia. Saya itu memang benci sama Jokowi. Ya, karena dia presiden terkorup OCCRP. Mau dibantah. Disinformasi. Yang kedua, dia Disinformasi. presiden pembohong sejak mulai capres. Yang ketiga, dia presiden pengecut. Ush. Saya benci sama Jokowi. Kenapa rupanya? Nggak, Mau Anda kriminalkan? pengecut kenapa maksudnya? Ya karena dia presiden OCCRP dan tidak melawan, menuntut OCCRP pencemaran nama baik ke Belanda sana. Jangankan ancaman penjara, Joko Widodo, ya. Sedap. Ancaman nyawa pun saya hadir. Makanya saya bilang jangan percaya dengan ocehannya Rismon. Sebab apa yang ditampilkan ke permukaan, yang awal-awal tadi itu yang saya spill, soal bagaimana dia minta maaf kepada Gibran, bagaimana dia memberikan pengakuan terhadap Pak Jokowi, semua itu kamuflase. Maksud saya kenapa penting saya up ini, jangan sampai sahabat-sahabat yang mendengar ini terkecoh dengan ocehannya Rismon. Karena sangat tidak masuk akal dengan narasi-narasi yang selama ini dia lempar ke masyarakat, yang penuh dengan aroma kebencian dan dendam, sombong, brutal ya dalam tanda petik. Lalu tiba-tiba muncul dengan gaya melunak seperti ini, lebih tertata. Saya yakin bahwa sekali lagi ini adalah jurusnya Rismon untuk mau lepas dari jeratan penyidik. Dia mau menghindar agar tidak ditahan, karena kan posisi mereka hari ini tidak saja menjadi tahanan kota, tapi juga sudah ditahan untuk tidak keluar negeri. Artinya ada mens area di sana yang penyidik cium, dia akan mencoba melarikan diri. Yang kedua, selama ini pasca dia tidak ditahan kan luar biasa keluar-keluarnya itu mengulang perbuatan yang sama. Nah, salah satu alasan dia ini tidak ditahan waktu itu karena tidak dikhawatirkan oleh penyidik melakukan perbuatan yang sama atau mengulang perbuatan yang sama. Dan selama ini dia lakukan, sahabat. Lalu tiba-tiba muncul tampilannya seperti ini, ya boleh jadi Rismon sudah mendapat masukan dari pihak pengacaranya supaya dia lebih tertata kalau bicara, lebih berhati-hati. Tidak ada masalah kalau misalnya dia memuji-muji Pak Jokowi sekali-kali, sekalipun itu dengan nada yang sarkas ya. Jadi saya kira seperti itu, sahabat. Kita jangan mudah terkecoh dengan ocehan Rismon karena ini menipu ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.